Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan bukanlah tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang mengajak di jalan Allah dan melaksanakan amal soleh serta berkata, sesungguhnya aku seorang muslim. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta Tamhidul Mubalighot PD Persistri Kabupaten Bandung yang telah melaksanakan ujian akhir tahun dengan lancar dan penuh semangat. Juga kepada peserta Tamhidul Mubalighot Marhalah 3 yang telah melaksanakan ujian praktek dakwah online dengan penuh semangat. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh ibu-ibu semuanya mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Agama Islam merupakan agama dakwah. Pelaku utama dan pertama dari dakwah Islamiyah tiada lain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 23 tahun tanpa henti dia terus berjuang, terus mendakwahkan risalah Islamiyah di kota Madinah, di kota Mekah selama 13 tahun, di kota Madinah selama 10 tahun. Akhirnya perjuangan beliau berhasil dan Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan berbagai cara, dengan lisan, dengan tulisan, dan dengan amal perbuatan atau bilha. Di sini ada satu kisah, yaitu ketika perang Gotofan yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Karena Gotofan itu merupakan suku Arab. Mereka merencanakan akan menyerang kaum muslimin di Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW memimpin sendiri pasukan muslim. Beliau keluar dari kota Madinah menuju Gotofan. Ketika kaum Gotofan mengetahui kedatangan pasukan muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, nyalinya ketar-ketir. Mereka merasa takut untuk berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Akhirnya mereka melarikan diri ke puncak gunung. Nabi Muhammad SAW akhirnya dengan pasukannya beliau beristirahat di suatu tempat. Setelah itu tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat, sehingga pakaian-pakaian mereka basah kuyup. Maka akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya menjemur pakaiannya supaya kering, supaya bisa dipakai lagi. Sambil menunggu pakaiannya kering, beliau beristirahat di sebuah pohon, di sebuah pohon atau di bawah sebuah pohon. Lalu kaum muslimin berpencaran. Beliau tidak membawa senjata apapun. Hal itu terlihat oleh seorang suku Arab yang bernama Duksur. Duksur merupakan pemimpin Bani Sa'labah dan Bani Muharib. Dia sangat gembira
Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu untuk membunuh Muhammad. Kalau dengan berperang, dia jelas tidak sanggup. Tapi sekarang ketika Muhammad sendirian tanpa membawa senjata, sedangkan kaum muslimin tidak mengawal atau berpencaran, itu merupakan momen baik untuk bisa membunuh Muhammad. Akhirnya dia turun dari bukit, lalu mengendap-endap dengan membawa senjata pedang samurai, bermaksud untuk mendekati Nabi Muhammad dan akan langsung membunuhnya. Ketika dia telah sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW, serta merta sambil menggerak suaranya yang keras, dia mengatakan sambil mengacungkan pedang samurai tepat di atas kepala Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapakah yang akan menolongmu dariku, wahai Muhammad? Ibu-ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad ketika mendapat gertakan dari duksur tersebut, maka dengan penuh keyakinan, penuh ketenangan, dia mengatakan Allah lah yang akan menolong dia di mana saja, kapan saja, karena dia yakin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku ibadah, dan hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Dia juga sangat yakin Allahus Samad, Allah yang akan memberi perlindungan. Maka dengan suara yang penuh ketenangan dan keyakinan dia jawab, yang akan menolong dia dari perlakuan duksur tiada lain Allah. Bagaimana reaksi duksur ketika mendengar jawaban Rasulullah dengan penuh keyakinan dan ketenangan bahwa yang akan menolong dia adalah Allah? Duksur tiba-tiba hatinya dirasuki rasa takut yang luar biasa, sambil gemetaran dan takut yang merasuk kalbunya. Tak terasa jatuhlah pedangnya ke bawah. Maka melihat reaksi duksur seperti itu yang sangat ketakutan, akhirnya Nabi Muhammad ada peluang untuk mengambil pedang duksur. Lalu sekarang posisinya terbalik. Dia lakukan apa yang duksur lakukan terhadap dia. Dia acungkan pedang tepat di atas kepala duksur sambil mengatakan, "Ayo, sekarang jawab, man yamna'uka minni ya duksur?" Siapakah yang akan menolongmu dari perlakuan aku, wahai duksur? Mendengar gertakan Rasul dengan penuh keyakinan, lagi-lagi duksur tidak berdaya. Hatinya diselimuti ketakutan yang luar biasa. Dia pikir, siapakah dalam situasi kondisi yang seperti ini yang akan bisa membantu dia, menolong dia dari perlakuan Nabi Muhammad? Tiada terbayang. Dia mengatakan, la ahada. Tidak ada seorang pun. Ibu-ibu yang saya hormati, apa yang dilakukan Rasulullah setelah mendengar bahwa duksur mengatakan hampir putus asa, tidak ada yang akan menolong dia. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad setelah itu kepada orang yang akan membunuhnya? Kalau kita posisi Nabi Muhammad kepada orang yang hampir saja bisa membunuh kita, lalu kita punya kesempatan untuk membunuhnya, maka tanpa pikir panjang kita pasti akan membunuhnya sebagai balas dendam. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak melakukan hal itu, karena baginya perang bukan untuk balas dendam. Perang bukan untuk membinasakan musuh. Perang bagian dari dakwah Islamiyah, yaitu bagaimana caranya mengajak pihak musuh, kaum kafirin,
untuk masuk agama Islam, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya ketika melihat musuh sudah tidak berdaya, sudah tidak membawa senjata, Rasul mengatakan, ya sudahlah, saya maafkan, silahkan engkau pergi. Saudara ibu-ibu yang saya hormati, maka akhirnya tinggallah Duksur merenung sendiri betapa mulianya sifat Nabi Muhammad, betapa damainya agama Islam. Orang yang selama ini dia pusuhi, yang selama ini dia benci, agama yang selama ini ingin dia tumpas dan dia perangi, ternyata begitu indah, begitu damainya. Akhirnya timbul kesadaran dia menyatakan masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibu-ibu yang saya hormati, itulah kisah yang penuh inspirasi dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melaksanakan dakwah bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan tulisan, tapi dengan amal perbuatan. Dan perlihatkanlah contoh yang baik. Dengan penuh rasa kasih sayang, beliau berdakwah dengan hati yang ikhlas, mengajak orang untuk masuk Islam sebagai tanda kasih sayangnya. Bayangkan kalau si Duksur dibunuh oleh Rasulullah, bagaimana akhir ceritanya? Pasti para kaumnya Bani Sa'labah dan Bani Muharib akan lebih membenci Islam, membenci Nabi Muhammad, dan akan terjadi balas dendam, peperangan yang akan berkepanjangan. Tapi akhirnya Duksur setelah masuk Islam, dia mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Allah lah yang membulak-balikan hati Duksur. Sebelumnya dia sangat benci Nabi Muhammad, mengajak orang-orang untuk memusuhi dan menyerang Islam. Sekarang berbalik, mencintai Nabi Muhammad, mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Itulah salah satu contoh dakwah Rasulullah, penuh kedamaian, penuh rasa cinta kasih dengan contoh yang terpuji. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi ibu-ibu dan bagi kita semua untuk terus melaksanakan dakwah, melaksanakan perjuangan Rasul sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Islam tetap maju, Islam tetap eksis di muka bumi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.